Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga pada pagi hari ini kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bab 2. Bab 2 pada pertemuan sebelumnya sudah kalian catat. Kita membahas tentang termokimia, istilah-istilah apa saja yang perlu kalian ketahui dan apa saja macam-macamnya reaksi termokimia itu sudah kalian catat pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung delta H reaksi atau entalpi reaksi. Saya minta materi yang akan saya sajikan ini kalian catat di buku tulis kimia kalian masing-masing dan jangan lupa nanti untuk mengerjakan tugas yang akan saya berikan. Mohon diperhatikan ya, kita mulai. Menghitung delta H reaksi itu sebenarnya caranya ada 4. Yang pertama adalah dengan menggunakan data delta HF. Yang kedua dengan menggunakan hukum Hess. Yang ketiga dengan menggunakan data energi ikatan, dan yang keempat dengan menggunakan data percobaan. Namun pada pertemuan ini kita tidak akan membahas keempat cara menentukan delta H reaksi ini, melainkan kita akan membahas yang menghitung delta H reaksi dengan cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan data delta HF. Untuk menghitung delta H reaksi dengan menggunakan hukum Hess, dengan data energi ikatan, dan dengan data percobaan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik. Cara menghitung delta H reaksi dengan menggunakan delta HF, kita langsung ke rumusnya ya. Rumusnya adalah, atau rumus yang dipakai adalah delta H produk dikurangi delta H reaktan. Kalau kalian bingung dengan yang namanya produk atau reaktan, maka kalian bisa menggunakan rumus yang bawah ini. Delta H kanan dikurangi delta H kiri. Maksudnya apa? Delta H kanan dikurangi delta H kiri. Kanan kiri itu maksudnya adalah kalau kalian membayangkan suatu reaksi kimia itu pasti dipisah dengan anak panah, dengan tanda anak panah. Ada zat yang berada di kirinya panah dan ada zat yang berada di kanannya panah. Maka zat yang berada di kanannya panah itu disebut dengan produk atau hasil reaksi. Dan yang ada di sebelah kirinya anak panah itu disebut dengan reaktan atau pereaksi. Jadi boleh menggunakan rumus yang atas atau rumus yang bawah. Kemudian ada catatan delta HF unsur bebas itu nilainya sama dengan 0. Apa saja contohnya unsur bebas? Contohnya unsur bebas O2, H2, N2, Cl2, Br2, I2, Na. Na kalau sendirian itu termasuk unsur bebas ya. Kemudian Mg juga sama dengan Na, kalau sendirian itu termasuk unsur bebas. S8 itu adalah belerang ya, itu juga termasuk unsur bebas. Dan semua contoh unsur bebas ini memiliki nilai delta HF sama dengan 0. Jadi tidak ada nilainya. Nilainya adalah 0. Gitu. Lanjut. Kalau kalian tadi mungkin bingung, langsung saya berikan rumusnya. Maka ini ada contoh soal. Kalau dengan contoh soal serta pembahasannya, mungkin nanti kalian akan lebih memahaminya ya. Kita baca saja. Diketahui delta HF C3H8 sama dengan min 104 kJ per mol.
delta HF CO2 sama dengan min 394 kJ per mol, delta HF H2O sama dengan min 286 kJ per mol. Hitunglah delta H reaksi untuk reaksi C3H8 plus 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Jadi ada reaksi kimia itu pasti nanti akan menghasilkan delta H reaksi ya, atau entalpi reaksi, dan diketahui delta HF-nya C3H8, CO2 dan H2O itu sudah diketahui. Mungkin kalian bertanya dari mana angka-angka delta HF ini. Kalian tidak perlu bingung karena nanti pada soal itu pasti akan diketahui. Jadi ini tuh data dan itu merupakan ketetapan. Ya. Langsung saja kita memulai membahasnya. Langkah yang pertama untuk mengerjakan soal yang tadi itu adalah kita menuliskan kembali reaksi kimianya. Reaksi kimia yang ada pada soal tadi adalah C3H8 plus 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita cek reaksi ini sudah setara ataukah belum. Maksudnya setara itu apa? Setara itu atom yang berada di sebelah kiri panah, sebelah kiri berarti ini, akan sama dengan jumlah atom yang berada di sebelah kanan panah. Ya, kita mulai cek satu-satu, mulai dari atom C. Atom C yang sebelah kiri ini jumlahnya ada 3. Atom C yang sebelah kanan ini jumlahnya juga ada 3. 3 dari koefisien. Ya, kalau 2 ini punyanya O. Jadi C yang sebelah kanan panah jumlahnya ada 3. Atom H yang di sebelah kiri panah ini jumlahnya ada 8. Atom H yang di sebelah kanan panah ini jumlahnya adalah 2 dikali koefisiennya. 2 kali 4, 8. Berarti sama ya antara atom H yang kiri dengan atom H yang kanan. Kemudian O. O yang di sebelah kiri panah ini jumlahnya ada 10. 10 itu dari 2 dikali 5. Ya. Terus O yang ada di sebelah kanan panah, karena CO2 dan H2O itu dua-duanya memiliki atom O, kita lihat dulu O yang ada di CO2. O yang ada pada 3CO2 ini jumlahnya ada 6. 6 itu dari 2 dikali koefisiennya ini 3. 6. Kemudian pada 4H2O, O-nya ini berjumlah 1 dikali 4. 4. Ya, maka jumlah di sini 4, di sini jumlahnya O ada 6. Kalau kita jumlahkan 6 tambah 4 adalah 10. Jadi jumlah O-nya sama dengan jumlah O yang ada di sebelah kiri panah. O berarti reaksi ini sudah setara. Langkah selanjutnya kita tuliskan rumusnya. Rumusnya seperti slide yang ketiga tadi ya. Sudah saya tuliskan, delta H reaksi sama dengan delta H kanan dikurangi delta H kiri. Ini sengaja saya pakai rumus yang bawah biar pada saat kalian memahami lebih mudah. Kanan itu maksudnya kanannya panah, berarti CO2 dan H2O ya. Kiri itu maksudnya kirinya panah, yaitu zat C3H8 dan O2. Kita tuliskan. Nah, seperti ini. Jadi yang ada di kanan panah, itu ada CO2 sebanyak koefisiennya ini 3, maka 3 dikali delta HF CO2 plus selain CO2 yang di sebelah kanannya panah itu kan ada H2O. H2O di sini jumlahnya ada 4. Berarti 4 dikali delta HF H2O. Tutup kurung. Ini yang di sebelah kanannya panah. Dikurangi sebelah kirinya panah. Di sebelah kirinya panah ada senyawa C3H8. Jumlahnya ada 1. Kalau koefisiennya di depan ini tidak ada angkanya, itu berarti koefisiennya sama dengan 1.
Maka ditulis 1 dikali delta HF C3H8 ditambah O2. O2-nya di sini jumlahnya ada 5, koefisiennya ada 5. Berarti ditulis 5 dikali delta HF O2. Itu yang sebelah kirinya panah. Lanjut. Kemudian dari data yang sudah diberikan pada soal tadi, bisa kalian lihat nanti di slide soal ya. Kita masukkan datanya 3 kali delta HF CO2, itu berarti kita masukkan datanya 3 dikali min 394. Min 394 ini adalah data pada soal CO2, untuk CO2. Kemudian yang H2O jumlahnya ada 4, berarti 4 dikali min 286. Min 286 ini juga dari soal, data delta HF pada soal untuk H2O, dikurangi 1 dikali delta HF-nya C3H8. Kalau kalian lihat pada soal tadi negatif 104 atau min 104 ditambah 5 kali delta HF O2. O2 itu termasuk unsur bebas, jadi nilainya sama dengan 0 ya. 5 dikali 0 sama dengan 0 ya nanti. Ini selanjutnya 3 dikali min 394 itu hasilnya min 1182. 4 dikali min 286 hasilnya min 1144. Ini yang kanan. Kemudian yang kiri 1 dikali min 104 hasilnya min 104. 5 kali 0 hasilnya 0. Lanjut. Yang kanannya panah berarti min 1182 ditambah min 1144. Ini kalau ada negatif ditambah dengan negatif, maka negatifnya semakin banyak ya. Hasilnya adalah min 2326 dikurangi min 104 ditambah 0, itu tetap ya min 104. Ditulis kembali. Kemudian lanjut min 2326. Kemudian ini kok jadi plus? Plus itu dari dikurangi dikali negatif, negatif dikali negatif, nanti hasilnya adalah positif, positif 104, dan hasil akhirnya adalah min 2222 kJ per mol ya. Apa maksud dari min 2222 kJ per mol ini? Maksudnya adalah ini, jadi reaksi C3H8 plus 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O itu melepaskan kalor ya sebesar 2222 kJ per mol. Jadi tanda negatif ini itu artinya reaksi melepaskan kalor, atau bisa dibilang kalau melepaskan kalor itu termasuk reaksi eksoterm. Jadi bisa saja nanti itu hasilnya adalah positif, tidak selalu negatif. Kalau positif berarti reaksinya menerima kalor ya. Kalau menerima kalor berarti tandanya reaksi itu adalah reaksi endoterm. Jadi semoga pembahasan ini bermanfaat nanti pada saat kalian mengerjakan tugas. Jangan lupa sekali lagi ditulis materinya, kemudian nanti jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.